Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aplikasi mudharabah bertingkat ataupun mudharabah dalam perbankan syariah. Mudharabah bertingkat adalah bentuk mudharabah antara tiga pihak, di mana pihak pertama sebagai sahibul mal, pihak kedua sebagai mudharib antara, dan pihak ketiga sebagai mudharib akhir. Artinya di sini kerja mudharabah bertingkat di sini yaitu antara nasabah pendanaan sebagai sahibul mal, bank syariah sebagai mudharib antara, dan juga nasabah pembiayaan sebagai mudharib akhir. Alurnya seperti ini ya, ataupun skemanya aplikasi mudharabah bertingkat dalam perbankan syariah. Di sini yaitu adanya pemodal ataupun sahibul mal yaitu nasabah pendanaan, mudharib antara yaitu bank syariah, dan mudharib akhir yaitu nasabah pembiayaan. Artinya di sini maksudnya pemodal di sini kalau aplikasi dalam bank syariah ya, nasabah pendanaan menabung uangnya di bank syariah, baik dalam bentuk tabungan ataupun deposito. Nah, karena kalau tabungan bisa menggunakan tabungan mudharabah dan deposito menggunakan deposito mudharabah. Nah, kemudian nisbah bagi hasilnya, nisbah keuntungannya ya, ditanggung ataupun disepakati di awal akad. Misalnya berapa persen untuk bank syariah dan berapa persen untuk nasabah pendanaan. Kemudian modal ataupun tabungan ataupun deposito nasabah pendanaan tadi disalurkan kembali oleh bank syariah kepada nasabah pembiayaan ataupun mudharib akhir. Nah, di sini juga ditentukan ya ataupun disepakati nisbahnya berapa persen. Berapa persen untuk bank syariah dan berapa persen untuk nasabah pembiayaan. Di sini berarti modalnya berasal dari nasabah pendanaan, 100% modalnya dari nasabah pendanaan. Ini umumnya diterapkan di dalam jenis ataupun dalam deposito mudharabah dengan jenis mudharabahnya mudharabah muqayyadah ya. Di mana dalam mudharabah muqayyadah investasi terikat. Karena ketika investasi terikat, ketika bank syariah ingin menyalurkan dana dari investasi terikat tersebut tidak boleh dicampur dengan dana-dana nasabah lainnya. Nah, umumnya di situ yang digunakan ya. Nah, kemudian nasabah pembiayaan dia memiliki skill untuk menjalankan suatu kegiatan usaha di sini. Ketika usaha tersebut mengalami keuntungan, maka persentase pembagian keuntungan untuk nasabah pembiayaan dan untuk bank syariah dan nasabah pendanaan. Dan juga apabila sudah jatuh masa temponya ataupun jangka waktu pembiayaannya, nasabah pembiayaan harus mengembalikan 100% modal kepada bank syariah, yaitu nantinya akan diberikan kepada nasabah pendanaan. Nah, contohnya seperti ini ya, untuk lebih memudahkan. Di sini pembagian keuntungan dalam mudharabah bertingkat, di mana ada nisbahnya ya. Nah, ini sahibul mal yaitu nasabah pendanaan modalnya 50.000, sedangkan bank syariah sebagai mudharib antara ataupun pengelola modal antara nasabah pendanaan dengan bank syariah. Nisbahnya yaitu 70-30. Berarti 30% untuk bank syariah dan 70% untuk nasabah pendanaan. Kemudian disalurkan kepada nasabah pembiayaan dengan nisbah lagi 60-40. Artinya 40% keuntungan untuk nasabah pembiayaan dan 60% keuntungan untuk bank syariah ataupun untuk sahibul mal secara generalnya. Nah, untuk nisbah ini setiap lembaga keuangan dia berbeda-beda ya, tergantung kebijakannya masing-masing. Dengan modal 50.000 selama 3 tahun bertambah menjadi 120.000. Maka perhitungannya 120.000 dikurangi dengan modal awal yaitu 50.000 sama dengan 70.000. Maka keuntungan yang diperolehnya yaitu 70.000. Nah, sesuai dengan nisbah di awal dulu ya, dibagi secara bersama dulu. Nisbah antara bank syariah dengan nasabah pembiayaan yaitu 60% untuk bank syariah dan 40% untuk nasabah. Artinya 60% dari 70.000 yaitu sebesar 42.000. 42.000 ini menjadi haknya bank syariah ataupun sahibul mal secara general terlebih dahulu. Sedangkan 40% dari 70.000 yaitu 28.000 menjadi haknya nasabah pembiayaan.
Kemudian tadi kan di sini keuntungan untuk sahibul mal yaitu 60%. 60% dari 70.000 yaitu 42.000. Kemudian 42.000 ini dibagi lagi berdasarkan dengan ataupun dikalikan lagi sesuai dengan nisbah 70-30. Nah, 70% untuk nasabah pendanaan. Artinya 70% dari 42.000 yaitu sebesar 29.400. Berarti keuntungan yang diperoleh oleh nasabah pendanaan hasil daripada pembiayaan mudharabah bertingkat sebesar 29.400. Sedangkan keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah hasil dari mudharabah bertingkat yaitu sebesar 30% dikali 42.000 yaitu 12.600. Inilah keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah. Lantas bagaimana alurnya apabila mengalami kerugian? Nah, ini ya pembagian kerugian dalam mudharabah bertingkat. Dengan nisbah yang sama juga ya. Nah, langsung ke sini ya karena ini stepnya tak sama penjelasannya. Dengan modal 50.000 selama jangka waktu 3 tahun berkurang menjadi 20.000. Maka perhitungannya 20.000 dikurang 50.000 sama dengan minus 30.000. Berarti di sini kerugian yang dialami adalah 30.000. Nah, lantas di alur di sini kerugian 30.000 cuma ditanggung oleh nasabah pendanaan, tidak ditanggung oleh bank syariah dan juga tidak ditanggung oleh nasabah pembiayaan. Kenapa demikian? Karena sesuai dengan ketentuan mudharabah yaitu kerugian ditanggung oleh sahibul mal. Sedangkan sahibul mal di sini yaitu nasabah pendanaan. Nah, ketika sudah mengalami kerugian 30.000 kerugian berarti langsung ditanggung oleh nasabah pendanaan. 50.000 dikurang 30.000 yaitu 20.000. Berarti sisa modal nasabah pendanaan yaitu sebesar 20.000. Hal ini berlaku apabila memenuhi ketentuan ataupun memenuhi dua ketentuan di mana kerugian bukan disebabkan karena faktor kesengajaan dari mudharib ataupun pengelola modal, ataupun kerugian bukan disebabkan karena faktor kelalaian daripada pengelola modal atau mudharib. Berarti kalau di sini kan kerugian bukan disebabkan karena kelalaian bank syariah, adapun bukan karena faktor unsur kesengajaan bank syariah, dan juga bukan dikarenakan faktor kesengajaan nasabah pembiayaan dan juga bukan faktor kelalaian dari nasabah pembiayaan. Misalnya, kerugian tersebut dikarenakan faktor kelalaian dari nasabah pembiayaan ataupun adanya unsur kesengajaan dari nasabah pembiayaan. Maka kerugian langsung ditanggung oleh nasabah pembiayaan. Sedangkan sahibul mal tidak ikut menanggung kerugian. Nah, seperti inilah mekanisme aplikasi mudharabah bertingkat ataupun remudharabah dalam perbankan syariah. Untuk video-video lainnya akan saya bahas pada video-video berikutnya ataupun pembahasan-pembahasan lainnya akan saya bahas pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.